Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini gue bakal persiapan untuk di 1GP Indonesia. Mulai dari upgrade mesin mobil ini. Kalau kita lihat, mesinnya udah nggak ada, mesinnya udah dikirim ke Engine Plus dan udah proses blueprint karena bakal gue ganti semua internal mesinnya, dari mulai piston yang pakai lowcom, forge piston, terus stangnya juga ganti, semuanya kita refresh juga. Habis itu kita bakal tuning juga mesin yang barunya dengan harapan lebih gede horsepowernya dan lebih reliable juga, karena mesin yang dibangun ini sekarang benar-benar khusus K24 turbo. Tapi nggak cuma mobilnya aja yang bakal gue upgrade, skills gue juga bakal gue upgrade. Gimana caranya? Semua equipment buat upgrade skill udah ada di dalam, kita lihat aja. Semua equipment untuk upgrade skill udah ada di sini nih, kita reveal aja. Let's go. Oke, ini dia simulator baru kita guys. Kita punya dua rig sekarang, satu untuk gua, satu untuk Dipo. Dan untuk equipmentnya kita disupport oleh SimMagic dari One Simulator. Mulai dari wheelbase-nya yang model Alpha, ini dipakai sama Fredrik Asbo, dipakai sama Hiroya Minowa, dan dipakai sama semua drifter profesional dari drifter di 1GP ataupun drifter Formula Drift. Jadi untuk ngasah skill harusnya ini udah terbukti karena dipakai sama drifter profesional di luar sana. Kita juga punya pedalnya nih, pedalnya inverted, jadi dari atas gitu. Dan karena buat gua sama Dipo jadi masing-masing ada 2 set. Selanjutnya kita ada rem tangan. Rem tangannya ini hidrolik, enggak ada, rem tangan elektrik. Terakhir kita punya shifter. Nah, karena kita impiannya tuh punya shifter sequential, jadi untuk simulator kita pilihnya sequential. Sebenarnya ada yang edge pattern, tapi itu tergantung preferensi dari kalian. Dan sebenarnya dapat setirnya juga dari SimMagic, tapi karena kita pengen kayak mobil kita beneran, gua pakai setir Vertex S15 gua, dan Dipo akan pakai setirnya S15 nya dia. Nanti ada adaptornya gitu, adaptornya buat ke setir, nyambung ke wheelbase. Dan selain itu, kita juga punya layar nih. Layar Samsung G9 OLED, ada 2. Layarnya gede banget, 49 inch, dan ini juga curve. Layar yang paling cocok menurut gua buat dipakai di simulator. Dan bagi kalian yang tertarik, langsung aja cek deskripsi, ada link dari Samsung. Kalian cek aja. Oke. Lanjut, untuk rignya kita pakai One Simulator yang V3. Kita juga sebenarnya udah punya One Simulator yang V1 dulu banget, tapi sekarang kita upgrade. Ada 2 sekarang. Ini yang kita custom, joknya sesuai sama racing suit yang akan gue pakai di BRZ, dan ini akan sesuai sama racing suitnya Dipo. Sekarang langsung aja kita coba duduk. Karena ini udah lebih upgrade, harusnya lebih proper lagi. Feel-nya sih udah lebih tinggi. Terus ini bisa adjustable juga, bisa maju mundur. Dan nanti posisinya tuh si wheelbase akan ada di sini, pedal ada di kaki gua inverter, dan layarnya langsung ada di depan sini. Terus ntar shifter sama e-brake ada di sini. Oke, gua udah penasaran. Sekarang langsung aja kita rakit semua, dan habis itu kita latihan. Let's go. Akhirnya selesai juga pemasangan simulator dari One Simulator ini. Dan kalian kalau mau pasang simulator, kalian bisa hubungi langsung One Simulator. Bisa pasangin sama persis kayak kita, sama SimMagic-nya semua juga. Satu set udah jadi kayak begini, sama persis. Nah, kalau kita ini specialized, Dipo tuh bikin sama persis kayak Drift Peak. Handbrake-nya juga posisinya sama, semuanya disamain. Ya. Kalau gue bikin sama kayak BR Zico. Sama persis. Dan yang menarik, kita pakai 2 layar yang sama, yaitu Samsung G9. Ini curve 240 Hz, dan pokoknya cocok banget buat dipakai di simulator karena kayak berasa di dalam mobil. Yang tarik langsung aja cek link deskripsi. Sekarang kita cobain kali ya. Ayo, kita latihan dulu nih.
Kita main sendiri-sendiri, abis itu tandem. Gamenya apa? Gamenya Assetto Corsa. Oke, simulator kita yang baru ini, force feedback dari steering wheelnya ini bener-bener kuat dan konsisten. Mirip sama mobil beneran, padahal ini cuma di setup 60% dari keseluruhan force feedbacknya. Ini udah olahraga banget nih, pegal mainnya. Tapi ini yang ngelatih banget menurut gua. Udah gitu, pedal boxnya ini bener-bener mirip sama The Drift Peak, karena The Drift Peak itu juga pakai pedal box. Jadi remnya itu kuat tapi firm gitu. Jadi pede kita ngerem left foot braking dan ngerem lain-lainnya. Handbrake-nya juga enak, shifternya juga enak. Dan layarnya ini yang Samsung Odyssey, karena dia lebar dan curve, itu ngebantu kita untuk ngelihat surrounding dari mobil kita di simulator. Jadinya untuk drifting itu sangat ngebantu banget. Karena drifting kan jalannya miring, jadi pasti kita lihatnya nyamping gitu, kita nengok. Dan ini ngebantu banget juga untuk kita ngincar clipping point belakang. Karena field of view-nya lebih gede gitu. Dan gue rasa gue udah pede untuk tandem battle lawan Zico di simulator ini. Ayo Zik, kita tandem aja Zik. Yuk. Ya, kita tentuin, kita nilai. Gue pede menang sih. Gue juga lumayan pede, tadi nempel gue tuh konsisten. Kita lihat nih, langsung enak banget ada replaynya gini. Gue pakai Supra, Dipo pakai 86. Ya lumayan oke lah. Di lurusan emang Supra lebih kencang sih, tapi bisa kekejar, motong line dikit sih. Ya lumayan sih, lumayan nempel. Cuma lead gue juga bagus. Lead lu outer dapet semua sih. Di sini emang agak tricky nih. Nggak boleh salah, gue agak motong line di situ karena ya kalau chase gue jeleknya di situ doang tapi. Kalau pakai penilaian di One, advantage-nya satu sama. Jadi seri nih kalau Seri. Oke. Nempelnya nggak oke-oke banget, lead-nya oke. Jadi satu sama biasanya kalau gitu. Coba kita lihat chase. Kita lihat chase-nya ya. Gue nggak tahu chase lu kayak gimana pas. Emang nggak kerasa ditempel-tempel? Ada sih kelihatan. Handle lu tuh kelihatan gitu. Oke, di awal ada ketinggalan. Karena Mas masuk dalam tuh. Oh iya. Emang mau ngabur aja kan, tahu Supra kencang nih, gua kabur. Wih, padahal boleh juga. Oke lah ya, udah kayak Fredrik dikit. Asbo. Kalau FD disenggol kayak gitu tuh ada reduction tuh. Tergantung. Kalau itu kan Mas reduce Motor speed. gua dapet banget gitu. Nempel juga banget. Bukannya bias, tapi kayak mobil biru menang. Ya. Gimana kameramen? Mobil biru menang? Tuh, ngangguk semua. Ya, ada. Deal? Selamat. Alhamdulillah nggak push up. Ini Lu tandem pertama kalinya langsung menang. Tapi ntar masih banyak lagi tandem sampai di 1GP kelar nih kita masih tandem. Sampai di 1GP nih kita setiap hari main. Bukan main ya, ini bukan Latihan. main. Ini latihan at least minimal 1 jam. Oke? Tiap pagi kita main sebelum kerja. Deal. Oke, gue push up dulu nih. Lain kali pasti dia yang push up. 2, 3, 6, 7. Banget. Dah. Orang 20. Oke, sekarang kita ada di Engine Plus dan kayaknya di sini sekarang jadi lebih ke bengkel Porsche Air-Cooled ya dibanding bengkel JDM ya. JDM tetap ada yang keren-keren, tapi di sini beda banget. Terakhir ke sini belum segede ini, sekarang jadi gede banget, makin keren bengkelnya. Dan sekarang ada mobil drifting juga yang dibangun di sini, mobilnya Kingston. Tapi sekarang kita lihat aja ke engine room-nya. Di dalam engine room ini ada mesin K24 Go yang udah siap untuk dirakit. Langsung aja kita lihat. Mulai dari engine block gua ini udah di honing lagi karena kemarin kan emang kita harus ganti piston dan banyak banget yang diganti, makanya harus di prepare banget untuk parts-parts yang baru. Dan kalau kalian lihat di bagian open decknya ini sekarang ada
block guardnya ini desainnya Engine Plus sendiri, CNC sendiri, dan ini udah dipasang di sini. Jadinya block guard ini bikin boringnya tuh makin kuat gitu. Kalau misalnya kita pasang bus yang lebih gede, jadinya nggak gampang patah ke samping gitu. Udah ada yang nahan bagian si bloknya ini. Dan kalau kita lihat di sebelah sini, ini semua parts yang udah disiapin, udah dibersihin, dan bersih banget hasilnya. Ini juga udah diukur semua untuk metal-metal gue nanti, bagian crankshaftnya, dan ini adalah pistonnya nih. Piston sama stangnya. Ini udah low com. Jadi kemarin juga masalahnya di K24 gue itu, mesin bloknya itu standar, bener-bener standar banget diturboin. Jadi standarnya kan NA ya, jadi high com. Dan sedangkan turbo itu sebenarnya lebih cocok pakai low com supaya kompresinya nggak terlalu besar pas udah kena bus gitu. Dan harusnya dengan piston ini yang udah low com dan stangnya yang udah I-beam atau H-beam ini yang udah kuat, harusnya ini bisa jadi mesin yang reliable banget. Dan ini semua parts-parts lainnya, headnya juga udah disiapin, udah dibersihin total, semuanya bersih. Kalau head sama cam nih masih standar semua, gue masih manfaatin yang ada aja. Tapi bagian internalnya supaya lebih kuat. Jadi ekspektasi gue bukan horsepower yang gede, tapi awet mesinnya, jadi bisa dipakai lebih lama lagi gitu. Dan nggak ada problem-problem di jalan yang bikin kita kalah di kompetisi. Kadang kan problem itu yang bikin kita jadinya nggak bisa lanjut ke babak selanjutnya. Oke, sekarang udah siap nih semuanya. Kita lihat aja tim dari Engine Plus. Ada Ko Lukas juga, terima kasih banyak Ko Lukas dan Engine Plus yang udah support Garasi Drift untuk build kali ini. Dan kita lihat aja gimana ngerakitnya mesin ini dari semua parts ini jadi bulat satu mesin. Dikit ya, gagal dong. Cut. Akhirnya selesai juga mesinnya dan kita nggak jadi pakai turbo. Ini mesin pakai individual throttle body NA, headnya pakai K20 dan blok bawahnya ini di stroke up jadi 2700 cc. Tapi sayangnya ini bukan mesin gua yang ini. Ini jadi juga sama dan udah pakai signature colornya Engine Plus untuk bagian cam covernya. Dan turbo udah kepasang lagi, intake udah kepasang lagi, dan ini semua dibersihin, semuanya bener-bener rapih, bersih banget. Jadi terima kasih banyak Ko Lukas, terima kasih banyak Engine Plus, tim Engine Plus yang udah bangunin mesin ini. Semoga mesin ini prestasinya tinggi di ajang drifting Indonesia. Dan sekarang kayaknya udah siap banget mesin ini untuk kita kembaliin, masukin ke mobil lagi. Langsung aja. Oke, mesinnya udah sampai lagi di garasi. Sekarang saatnya kita pasang kopling yang baru dulu. Kita pasang gearboxnya. Habis itu langsung kita pasang keseluruhannya di mobilnya.
mesin sama gearbox sudah kepasang dan gue selalu lucu gitu ngeliat perpaduan gearbox sama mesin ini. Kenapa? Karena ini gearboxnya gede banget tapi mesinnya kecil banget. Dan ini udah siap untuk kita pasang di mobil, tapi kita harus copot bumper sama kap mesin dulu. Langsung aja. Sekarang saatnya kita pasang turbonya sama headernya, dan ini cuma mockup sementara karena gue mau pasang juga ini fabrikasi wastegate eksternalnya, nanti akan ada di atas turbo, tapi ngerjainnya nggak di sini. Jadi ini ntar kita kirim ke ORD lagi kalau kita udah dapat posisi yang pasnya. Sekarang kita pasang aja nih headernya. Oke, beberapa hari setelahnya dan progres dari mobil ini sedikit tertunda karena dari kemarin gue bantuin Bilal sama Ziko ngerjain biar Ziko. Tapi akhirnya kita punya waktu lagi untuk melanjutin mobil ini. Dan mobil ini kalau kalian lihat di bagian wastegate-nya ini udah kita ganti jadi external wastegate. Kemarin dikerjain sama ORD dan hasilnya bagus banget. Arahnya itu udah sesuai, posisinya juga sesuai banget di situ. Dan sekarang kita tinggal ngerjain bagian-bagian yang nggak terlalu susah tapi ada banyak banget. Contohnya masangin semua kabel, masangin semua selang radiator, selang bensin, mindahin selang vakum wastegate, kabelnya juga kita pindahin, intercooler, dan udah banyak. Gue harus ngerjain semuanya sendirian karena Bilal dan asistennya lagi sibuk ngerjain BRZ. Gak apa-apa, yang penting ini mobil bisa selesai sebelum di 1GP. Langsung aja kita kerjain satu persatu. Akhirnya ada oil pressure, kita udah berani nih sekarang untuk colok injektor, lal, colok injektor, lal. Jujur ini saat-saat menegangkan buat gue. Entah kenapa ya, udah berapa kali gue starter mobil dengan mesin baru. Belum lama bahkan di BRZ-ko. Tapi tetap aja, ini hal paling nervous buat gue selama bangun mobil. Udah, lal? Langsung nyala. Ternyata semudah itu nyalanya. Sekali starter langsung greng. Biasanya kan agak lumayan lama gitu ya. Tapi ini alhamdulillahnya so far so good. Semuanya aman. Oil pressure aman, fuel pressure aman, temperatur coolant aman. Jadi semoga pas dyno nggak ada problem lagi. Dan sebenarnya di bagian bracket alternator nih udah diganti sama Engine Plus, dibuatin yang baru supaya nggak patah-patah lagi, karena berapa kali pas dyno patah, dan semoga ini udah jauh lebih kuat, nggak akan patah lagi. Dan so far semuanya on track, dan semoga besok pas dyno nggak ada masalah. Kita lanjut aja besok dyno. Ini mau kita rayan dulu, semalaman kita nyalain. Oke, hari ini kita udah sampai di Engine Plus dan saatnya kita dyno mobil ini. Cuma tadi ada beberapa problem, mobilnya agak berebet sedikit mesinnya. Lagi kita coba benerin, semoga nggak ada problem lagi. Abis itu kita bisa mulai dynonya. Ini gue penasaran banget dapat berapa HP mobil ini. Dari tadi udah berapa kali nyobain, tapi ada soket yang
problem, jadi electrical di CKP-nya ini nggak maksimal, jadi emang lagi dibener-benerin dulu. Semoga abis ini kita bisa power run. Gue penasaran banget berapa horsepower mobil ini. Lal, berapa HP Lal? Perkiraan gue ya itu kurang lebih 3,5-an lah. 3,5. Gua 320 taruhan, yang kalah push up. Berapa deh push up-nya deh? 10. 10, deal. Gua 320, lu Ya, 3,5. 3,5, yang mendekati ya. Ya, Mas Indra tolong dibuat 320, Mas. Oke, baru test run pertama dan udah 280 horsepower di bus yang cuma 0,7. Ini mesin potensinya bisa tinggi banget, semoga bisa 350 horsepower deh. Ya nggak apa-apa deh, gua kalah push up sama Bilal deh. Oke, sekarang udah di horsepower 310 dan torque-nya 300, kurvanya bagus banget dan ini masih bisa di up lagi sih HP-nya. Cuma kata Mas Indra, kita harus ganti turbo. Ini turbonya kekecilan untuk udah di level ini gitu. Tapi nggak mungkin ganti turbonya sekarang, jadi mau dimaksimalin dulu busnya. Semoga bisa naik lebih tinggi lagi gitu. Kita lihat aja nih. Oke, sekarang subscriber kita udah menembus 2 juta. 2 JT. 2 juta, 2 JZ. Thank you. Nah, gue mau mengucapkan terima kasih banyak untuk subscriber yang udah subscribe Garasi Drift, terutama yang pertama-tama, teman-teman, saudara-saudara, bokap, nyokap, istri gue, itu adalah subscriber pertama kita. Kalau gue mau ngucapin ke subscriber baru, karena berkat kalian jadi angkanya 2 juta. Ya, dan tanpa kalian kita nggak bisa berkarya sampai di titik ini, dan tanpa brand-brand yang ngedukung kita selama ini juga kita nggak bisa sampai di titik ini. Jadi gue mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang mendukung Garasi Drift. Terima kasih juga untuk semua subscriber Garasi Drift yang selalu nonton semua video Garasi Drift. Gue sangat apresiasi. Harapannya Garasi Drift setelah 2 juta ini makin berkarya, makin bisa sharing banyak ilmu, banyak tawa ke subscriber kita, dan semoga Garasi Drift tetap bisa terus-terusan, nggak cuma sampai 2 juta, sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Target kita itu menjadi YouTuber otomotif nomor 1 di Indonesia. Tapi udah? Hah? Udah nomor 1 ya? Ini. Paling banyak kan Mas Ridwan, 2 Mas Fitra, 3 Garasi Drift. 3 Garasi. Tapi 2 ini kan personal, kalau kita kan brand. Iya, tapi kita dibagi 2 karena berdua, jadi cita-cita. Ya tetep ya. Well, thank you so much sudah bikin Garasi Drift jadi brand otomotif paling gede dengan jumlah subscriber terbanyak. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and Goodbye. goodbye.